Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu sifat yang tercela yang hendaknya kita buang, kita bersihkan jauh-jauh dari diri kita masing-masing adalah sifat bakhil atau pelit. Begitupun sebaliknya, salah satu sifat yang mulia, luhur adanya, yang perlu kita pupuk, perlu kita pelihara, perlu kita tumbuhkan dalam diri kita masing-masing, yaitu sifat murah hati, dermawan, lawan daripada sifat pelit itu sendiri. Pelit merupakan sifat kecintaan hati kepada dunia yang berlebihan, sehingga akibat cinta dunia yang berlebihan ini sangat berat hati ini untuk mengeluarkan sedekah, untuk membayar zakat, untuk empati kepada sesama. Walaupun tampak di sebelah mata kita misalkan, walaupun tampak di depan mata kita misalkan, orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan orang-orang membutuhkan bantuan uluran kita misalkan. Tetapi karena hati sudah tertanam hubbud dunia, cinta dunia dengan berlebih-lebihan, sehingga tangan ini enggan, berat rasanya untuk berbagi dengan karunia rezeki Allah yang lebih yang diberikan kita semuanya. Dan dengan sifat bakhil inilah orang akan jauh dari Allah, jauh dari hamba Allah. Dan dengan sifat bakhil inilah orang akan tercela dan orang akan jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita belajar, mari sama-sama kita biasakan untuk menjadi dermawan, menjadi pribadi yang sahih, tidak pelit kepada harta yang kita miliki, untuk kita berikan kepada orang lain, terutama kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Baik itu sedekah yang sifatnya wajib, disebutnya zakat, ataupun sedekah infak biasa yang sifatnya sunnah. Hendaknya itu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Sebab dengan sifat sahih, sifat dermawan, murah hati ini, kita akan dicintai oleh Allah, dekat dengan Allah pun juga dekat dengan sesama manusia. Itu semuanya perlu berlatih dan perlu bertahap sedikit demi sedikit. Insya Allah lama-lama ketika sudah menjadi kebiasaan, tangan kita memberikan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, insya Allah sedekah baik itu yang sifatnya wajib ataupun sifatnya sunnah akan ringan untuk kita lakukan, dan insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita sebagai hamba Allah, seorang mukmin pasti menginginkan kehidupan di dunia ini lebih baik
terutama kehidupan yang hakiki di akhirat nanti pun juga lebih baik. Di dunia mendapatkan kebaikan, pun di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dihindarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun untuk mencapai itu semuanya tentu tidaklah semudah membalikkan tapak tangan dan tidaklah semudah mengedipkan kedua mata. Perlu perjuangan, perlu amal-amal baik yang bisa menjadi sababiah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku hambanya. Salah satu bentuk jikalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, salah satu cara jikalau kita ingin terhindar daripada siksa api nerakanya Allah kelak, tentu sudah pasti banyak amaliyah-amaliyah yang harus kita jalankan. Salah satu di antaranya ialah gemar bersedekah, gemar memberikan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk dibagikan kepada sesama. Jangan malu atau jangan merasa tidak enak manakala kita hanya bisa mampu memberi sedikit misalkan. Wah, saya malu rasanya nggak bisa memberi banyak, sedikit saja, tapi malu rasanya, udahlah mendingan nggak usah. Jangan begitu. Banyak lebih baik, sedikit pun juga baik. Sebab daripada kita tidak bersedekah sama sekali, tidak pernah memberikan sebagian rezeki kita di jalan Allah untuk kepentingan orang lain misalkan, sama sekali nggak pernah, itu lebih sedikit daripada kita memberikan sedekah yang tidak banyak atau sedikit nilainya. Dalam hal ini junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tastahyu min iqta'il qalil fa innal khirmana aqallu minhu. La tastahyu, janganlah malu kalian semuanya, min iqta'il qalili, dari memberikan sedekah yang sedikit. Kenapa? Fa innal khirmana, maka sesungguhnya sama sekali tidak memberi sesuatu apapun, aqallu, itu lebih sedikit, minhu, daripada sedekah yang sedikit. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk jangan malu-malu kita bersedekah walaupun sedikit. Sebab tidak sedekah sama sekali itu lebih sedikit nilainya daripada sedekah yang sedikit itu sendiri. Apalagi kalau kita diberikan kemurahan, kemudahan rezeki oleh Allah yang banyak, tentu sedekah yang lebih banyak itu pun juga lebih baik. Ini pun juga merupakan sebuah peringatan bagi kita yang bukan orang kaya, yang bukan orang mampu. Pas-pasan misalkan, sedekah tidak harus menunggu kaya, sedekah tidak harus menunggu kita memiliki harta lebih. Ya, justru salah satu cara untuk kita menjemput memiliki harta lebih, menjemput menjadi orang kaya, di samping kita kerja keras dan berusaha, berdoa, salah satu caranya dengan kita yaitu menjadi pribadi yang dermawan, gemar bersedekah, ya walaupun itu sedikit nilainya. Karena dengan sedekah inilah insya Allah rezeki kita akan dijaga oleh Allah, rezeki kita akan diberkahi oleh Allah, ditambahkan oleh Allah. Dan insya Allah dengan kita membantu orang lain, meringankan beban orang lain, insya Allah disitulah di samping ada keberkahan, insya Allah itu akan menjadi sababiah ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun kepada kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping itu juga
salah satu cara kita untuk menghindarkan diri dari kobaran api neraka, tentu banyak amaliah kebaikan yang harus kita lakukan, dan tentu juga banyak larangan-larangan Allah yang harus kita tinggalkan. Di sini junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqun naro walau bisikki tamrotin, fa illam tajidu fabi kalimatin thayyibatin. Wa qala bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqu, takutlah kalian semuanya, takutlah an-naro, terhadap api neraka, walau bisikki tamrotin, walaupun dengan setengah biji kurma. Fa ilam tajidu, maka jika kalian semua tidak menemukan itu semua, fabi kalimatin, maka dengan ucapan thayyibatin, yang baik. Dalam hal ini junjungan kita Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk takut kepada api neraka. Tentu kita sebagai saudara yang beriman kepada Allah, beriman pula kepada hari akhir, pasti kita semua itu takut dengan kobaran api neraka. Tapi banyak langkah-langkah untuk menghindari itu semuanya. Salah satu di antara ialah resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa kita menghindarkan diri dari api neraka? Yaitu dengan bersedekah, ya walaupun hanya dengan setengah biji kurma. Seandainya pun kita tidak punya kurma yang banyak misalkan, ya syukur-syukur kalau banyak, tentu lebih baik. Ya, itu contoh kurma. Seandainya kita nggak punya kurma, dengan sesuatu apapun, mungkin bisa dengan materi, dengan hal-hal yang berharga, yang bermanfaat, saya juga dengan uang misalkan. Ini contoh, Nabi memberikan contoh. Takutlah kamu terhadap api neraka, hindari api neraka, walaupun dengan setengah biji kurma. Artinya walaupun dengan sedekah yang sedikit. Jikalau kita sudah sebiji kurma nggak bisa, setengah pun juga nggak bisa, tidak mampu untuk bersedekah misalkan, maka Nabi pun juga memberikan alternatif kedua, fabi kalimatin thayyibatin, maka bersedekahlah dengan kata-kata atau ucapan yang baik. Dengan demikian, wahai saudaraku dimanapun berada, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki lebih kepada kita, mari sama-sama kita tanamkan empati, peduli kepada sesama dengan bersedekah, baik itu sedekah wajib berupa zakat ataupun sedekah sunnah berupa infak dan lain-lain sebagainya. Karena itulah yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah, karena itulah yang bisa menjadi sebab kita diselamatkan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada ujungnya, ketika kita tidak memiliki apapun, maka bersedekahlah kepada sesama, fabi kalimatin thayyibatin, dengan kata-kata atau dengan ucapan yang baik. Jangan sampai sudah kita memiliki peringai yang buruk, dalam arti kita punya harta pelit, tidak mau zakat, tidak mau sedekah. Di samping itu pula kotor omongan kita, suka mengumpat, suka mengeluarkan kata-kata jorok, suka memaki-maki, mencaci orang lain, membikin kata-kata, membikin orang lain luka hatinya, sakit hatinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka betapa indahnya, betapa baiknya manakala kita diberikan rezeki yang berkah oleh Allah, melimpah oleh Allah, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, tidak pelit, tidak sombong, dermawan, murah hati, senang berbagi kepada orang lain, pun juga
dibarengi dengan tutur kata kita yang lembut, yang baik, yang sopan kepada sesama. Insya Allah jika itu kita lakukan, maka kehidupan kita akan lebih berkualitas lagi, lebih baik lagi, lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia fana ini, terlebih-lebih di akhirat nanti. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti dan difahami dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan ada berkah dan juga manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.